Yang saya lihat, saya senang bahwa supplier, komponen-komponen yang ada banyak sekali yang berasal dari dalam negeri, artinya lokal kontennya juga sudah baik, meskipun saya tahu pasti belum sampai ke angka 80, apalagi 100%. Tetapi sebagai sebuah usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsipal Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Tidak mudah, tidak gampang. Masuk pasarnya ini nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsipal kita sendiri, ini akan... Fakta, mobil SMK diimpor dari China telah melukai optimisme masyarakat Indonesia yang selama ini yakin dengan mobil buatan dalam negeri. Kebohongan ini jelas merendahkan ekspektasi dan optimisme warga negara. Publik diyakini akan semakin kehilangan simpatinya kepada pemerintah, sebab mobil SMK yang selama ini disebut-sebut sebagai produk dalam negeri ternyata impor dari negara Cina. Sejak kemunculan mobil SMK dijadikan alat untuk propaganda politik dalam rangka memoles citra agar mendapat perhatian publik, mobil SMK sudah menjadi komoditas politik sehingga publik bisa kehilangan simpati. Terlebih jika benar itu adalah mobil produksi Cina yang hanya dibuat merek SMK. Mobil SMK muncul di ajang pameran otomotif internasional Motor Show 2023. Namun, SMK ini ternyata diimpor dalam bentuk completely wheel up langsung dari Cina. Sementara masih diimpor dari Cina, tapi di masa depan bukan tidak mungkin akan diproduksi sendiri di tanah air. Mobil SMK kerap menimbulkan polemik di masyarakat lantaran ketidakjujuran dalam produksinya. Sebelumnya, mobil SMK sudah lama digaungkan menjadi kebanggaan karena merupakan salah satu mobil buatan Indonesia. Namun, mobil SMK kembali trending usai seorang pengusaha bernama Edi Marwanto menantang buzzer SMK untuk mengirim 5 mobil ke rumahnya. Namun nyatanya ketika ditantang, buzzer SMK tersebut langsung mundur. Perlu diketahui, mobil SMK Bima telah meluncur sebagai kendaraan komersial pada September 2019 dengan harga kurang dari 150 juta. Humas PT Solo Manufaktur Kreasi, Sabar Budi mengatakan harga SMK pada 2020 lalu hanya 125 juta. Per data Februari 2021, Sabar Budi Humas PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai prinsipal SMK mengatakan mobil-mobil SMK sudah terjual sebanyak 300 unit sejak diluncurkan. Mobil SMK yang dijual adalah pickup SMK Bima dengan mesin 1200 cc dan 1300 cc. Berdasarkan penelusuran netizen terhadap salah satu plat nomor yang viral di media sosial, ditemukan fakta bahwa kendaraan mobil pickup SMK ternyata valid. Penelusuran dilakukan dengan aplikasi Sambat atau e-Samsat Banten. Diketahui mobil yang viral itu terdaftar sebagai mobil pickup lansiran tahun 2018 berwarna silver. Lengkap juga informasi pajak tahun yang dipatok. Mobil yang dirakit oleh siswa SMK 2 Surakarta bersama bengkel Kiat Motor Klaten menarik perhatian masyarakat sejak digunakan oleh Wali Kota Solo. Kabarnya mobil dengan nama Kiat SMK ini sudah dipesan 4.000 unit. Namun hingga kini mobil yang dijadikan bahan kampanye Jokowi ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 yang lalu dan pemilihan Presiden 2014 dan 2019 tidak kunjung diproduksi dan dijual untuk umum. 10 tahun SMK di showroom nggak ada, di OLX nggak ada, di Karmudi nggak ada, cuma ada dalam hayalan. Hidup kalian kok betah dalam hayalan. Hayalan kalau si Anu jadi presiden bakal begini, kalau si Anu jadi pemimpin bakal jaya NKRI, ngimpi lu pada. Kalau mau wujudkan mimpi bangun bagian, ucap Edi. Nggak apa-apa, ini kan sudah terwujud juga. Saya sebagai inisiator, jadi bisa jadi ada inisiator, ada yang beli, ada yang industri. Dan ya salah satu sudah diproduksi, kan tinggal nanti yang beli kan banyak. Jadi kan buat mobil itu nggak gampang, tapi dengan perjalanan jauh toh jadi juga. Ya, saya bangga sekali. Bukan apa yang ku dapatkan, tapi apa yang ku persembahkan kepada bangsa.
Jadi ini namanya kendaraan yang lahap untuk menelan barang. Lahap untuk menelan barang. Kalau mesinnya gimana Pak? Ini mesinnya dari mana? Mesinnya justru ini kan sekitar 1.200. Jadi relatif untuk badan yang besar ini kan cc-nya kecil. Tapi cc-nya ini cukup powerful. Karena pada saat saya coba dan diakselerasi, dia bisa mengakselerasi cepat. Buatan mana mesinnya Pak? Mesinnya multiple source. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu nggak perbedaannya SMK tuh yang ada di depan kita? SMK Bima. SMK Bima nih. Yang ini nih sama Doi. SMK sama Doi. Sama-sama guip, tahu nggak? Kadang ada, kadang nggak ada. Ntar ada, ntar kalau butuh Nggak ada. biar nggak dibutuhin. Nongol. Siapa Nggak sih yang suka jelas, kayak gitu? nggak jelas orangnya. Siapa sih yang suka kayak gitu? Kamu. Cowok suka gitu kan? Iya sih. Iya. Iya. Galau-galau. Ya, berita pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK yang mendadak bikin heboh. Lama tidak terdengar kabar mobil yang sempat viral ini muncul di ajang pameran otomotif International Motor Show 2023. Mobil produksi SMK bernama Bima memang sering dijadikan sebagai ikon mobil buatan nasional. Tapi ada kabar mengejutkan pemirsa, ternyata mobil ini bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up langsung dari negara China. Bima versi bahan bakar listrik ini pun dipamerkan di Indonesia International Motor Show 2023. Untuk mobil ini SMK memang harus atau masih mengimpor. Namun untuk lini produk SMK lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. Saat ini Bima EV dibanderol seharga Rp530 juta. Dan untuk menekan harga, SMK pun sudah memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan ini secara lokal di pabrik Boyolali, Jawa Tengah. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa pandemi ini kan kami mensupport kebijakan pemerintah untuk protokol, dan kami juga kan electrical vehicle itu kan teknologi baru yang kita sebagai local brand dan juga pabrik lokal, di mana kami punya tenaga juga dari lokal. Kami butuh riset dan transfer teknologi untuk bermitra, sehingga pada momen ini kami adalah membuat satu keputusan waktu yang tepat kami keluar di event IMS yang terbesar ini. Untuk mau dengan janji-janji hampir 2 abad itu 190 tahun. Padahal konsep hak menguasai negara, ini dalam agraria ya, ada namanya konsep hak menguasai negara, ada batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian memberikan janji-janji seperti ini, saya tidak melihat beda pemerintahan Indonesia dengan VOC ya, seolah-olah penguasaan itu mengabaikan keberadaan masyarakat yang ada. Bagaimana mungkin ibu kota negara tanahnya dikuasai investor yang bukan tidak mungkin bahkan investor asing begitu ya. Ini ibu kota negara, bukan pemerintahan daerah tertentu. Kalau kemudian logikanya seperti itu, menurut saya ibu kota negara akan sangat ditentukan oleh investor, bukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi logika hak menguasai negaranya itu yang aneh menurut saya. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua, dengan jangka waktu paling lama 95 tahun, berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama, dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Jadi walaupun di situ dijelaskan misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail. Ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga gitu ya. Kalau misalnya 35 tahun tanah itu tidak
dilakukan investasi segala macam, itu bisa diambil alih oleh pemerintah lagi, masuk ke bank tanah dan segala macam. Itu diatur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagaimana hak-hak itu tetap terlindungi. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus, dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini. Jadi ini seperti jalan putus asa, karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi. Bahkan dengan adanya revisi dari Undang-Undang IKN, ini menunjukkan bahwa ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Jadi di situ. Kemudian HGU 190 tahun. Meskipun dibilang oh ini kan perpanjangan akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan kalau statementnya Pak Jokowi bilang nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya dalam beberapa kali siklus? Itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan, berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN, maka akan mengganggu stabilitas APBN. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran diprediksi bakal melanjutkan proyek IKN tersebut, namun pemerintah Prabowo Gibran harus hati-hati dengan kemampuan fiskal Indonesia. Apalagi banyak pengamat meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan. IKN seolah dijadikan narasi untuk kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan, tapi pada prakteknya bakal terjadi kerumitan sebab program andalan Prabowo seperti makan siang gratis itu juga memerlukan anggaran jumbo, sehingga masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap. Tapi kalau melihat sampai HGU 2 siklus ya diperpanjang sampai 190 tahun, ini justru jadi tanda tanya. Berarti proyek IKN ini sebenarnya secara ekonomi harus diberikan dulu ya banyak sekali pemanis-pemanis tadi baru investor akan tertarik. Oke. Yang kedua juga ini perlu dilihat juga bahwa investor ini kan sebenarnya kalau keuntungannya menarik untuk investasi di IKN nggak perlu sampai 190 tahun diberikan HGU misalnya. Ya ini nggak jelas sebenarnya dari awal karena mau buat pusat administrasi pemerintah kan IKN ini. Tapi kenapa mengundang investor sampai memberikan berbagai karpet merah begitu? Kedua juga jadi pertanyaan besar, menjadi tidak menarik karena ini regulasi kok berubah begitu cepat begitu. Februari 2022 kemudian sekarang sudah ada revisinya. Apalagi keraguan-raguan aparatur sipil negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim. Publik juga menyoroti kengototan Presiden Jokowi agar bisa menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN.
Bahkan Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI di IKN. Awalnya Jokowi juga akan mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai saat ini belum siap. Kalau dari rencana awal memang sebenarnya sudah disiapkan secara matang, itu paling tidak 5 tahun ya. Kalau kita ngitung dari per 2022 itu baru benar-benar ideal bisa digunakan secara optimal itu pada tahun 2025 paling cepat atau paling lambat 2027. Itu bisa dikatakan kota kecil Nusantara tadi bisa digunakan untuk beraktivitas ya, bukan untuk upacara saja. Artinya di situ semua infrastrukturnya tersiap ya, air, tempat tinggal, kemudian fasilitas pendukung, bahkan kegiatan untuk berkantor ya, baru bisa dilaksanakan paling cepat itu tadi 2025 atau paling ideal di 2027 sebenarnya Mas Heranov. Kalau dari rencana awal, kalau lihat dari kesiapannya sekarang bisa diperkirakan malah mundur ya. Karena ini kita baru bicara infrastruktur dasar kotanya, belum bicara soal sebuah kota tadi hidup ya Mas Heranov. Nah ini yang mungkin menjadi catatan terutama bagi pemerintah yang sekarang. Dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan lalu presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri. Karena itu semacam pemimpinnya ya, yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang ini dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut, supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim. Murah gitu ya, iya, untuk jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190. Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal, karena bukan letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula
Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya? Iya, bahkan blueprint-nya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya,